Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Seluruh jamaah Iwan Mitan R yang tergabung di aula Iwan Mitan R dalam dua pekan sekali dalam kajian kitab klasik tradisi untuk membicarakan atau untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang masalah hal-hal yang perlu untuk kita sikapi bersama. Untuk pagi hari ini kita akan mengulang, sudah beberapa kali ulangan, mudah-mudahan dengan ulangan-ulangan semacam ini membuat kita tidak lupa atau selalu ingat, karena hal ini adalah yang sering menjadi alasan kita untuk mengalami satu perdebatan di kalangan jamaah tentang beberapa pendapat yang berhubungan dengan yang tradisi, khususnya adalah tradisi yang sudah dilakukan oleh para salafus sholih atau para khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama yang seringkali mendapatkan mendapatkan cemoohan, mendapatkan sanggahan bahwa apa yang dilakukan tidak berdalil, apa yang dilakukan bid'ah, apa yang dilakukan itu adalah kafir dan sebagainya. Ini kita berharap untuk menguatkan akidah atau menguatkan prinsip biar kita tidak terombang-ambing suatu hal yang sesungguhnya
ya tidak perlu ya kita tanggapi. Maka dari itu untuk meyakinkan ini kita menyampaikan satu kajian yang dirangkum oleh para ulama. Untuk kali ini kita akan mengulang tentang masalah seputar penghormatan kepada jenazah. Yang pertama adalah yaitu menangisi orang yang meninggal dunia. Boleh enggak? Satu pertanyaan, bagaimana hukum menangisi seorang yang telah meninggal dunia atau wafat? Ini karena pasti di antara kita itu akan mengalaminya. Baik kita ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita atau bahkan kita akan meninggalkan mereka. Hanya waktu yang ditunggu. Kita semuanya adalah bersifat simatupang. Siang malam tunggu apa? Tunggu panggilan ada. Ya, siang malam tunggu panggilan. Jawabannya adalah menangis adalah fitrah. Manusia ketika mengalami kesedihan. Siapa yang sedih karena melongso, siapa yang sedih tak menangis. Jarang. Ya, pada saat duka, ya, demikian juga pada saat ditinggal orang yang terutama orang yang paling dihormati, orang yang paling disayangi, orang yang paling dicintai, atau mungkin orang yang paling dekat dengan kita. Wajar jika kesedihan akan ya akan mengguncang jiwanya. Oleh sebab itu agama mentolerir atau memaklumi hal tersebut. Apa itu alasannya? Ada seorang ulama yaitu Dr. Muhammad Bakar Ismail, ya, beliau menyampaikan bahwa yajusu buka wa alal mayyit, yajusu menang, yajusu menang, kopal buka yonyusai nangis ngalal mayyit ngatasi nangis, walau bisotil murtafi'ah walau bisotil dan senajan nganggo suara murtafin kang yo kang seru ning yaitu iku di dalam yashabhu di dalam yashabhu senajan ora okay. Tidak ya di dalam yashabhu nalikane lam yasbu ora ten apa jenengane ya ora ten tut bureni sorohan auladman. Sorohan iku apa jenengane ngaluolong cara orang apa ya yang ngumpang atau dia menunjukkan bahwa dia itu tidak terima, jadi histeris. Nah, itu loh maksudnya. Nah, aulat man utawa yo apa jenengane nuwek kelambi utawa mungkin yo nyakarai cara istilahnya ya ora terima ya utawa lil hududi aunatman lil hududi yo kanggo
apa jenenge ya. Oh ya, sorahan misteri aulatman utawa yo ngantemi pipi utawa ya lil hududi kanggo ora trimo. Ya, ausakun utawa yo sak itu yo apa ya lil hububi yo krono terlalu apa jenengane yo susah autoaan utawa toa il waili kanggo ciloko wal wail ya bil wail. Nah, ini ada beberapa hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ya kepergian, yaitu menangis karena kepergian daripada putranya yaitu Ibrahim radhiyallahu an. Ya, beliau yang di dalam sebuah hadis an Asma bin Yazid saking Asma bin Yazid tolak dan juga sebuah Asma bin Yazid karena Ufi nalikane yo meninggal apa ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lama tu Ufi nalikane yo seto sapa sing seto ibnu Rasulullah putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim yo iku Ibrahim ya baka mongko ya muwun utawa nangis sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lan matur sinten Asma binti Yazid. Oh ya faqala mongko napa matur sapa al Muad ya yang menyaksikan itu yang menyampaikan adalah Asma bin Yazid. Tapi yang melakukan menyampaikan satu perkataan adalah yaitu Muaz. Apa? Anta utawi panjenengan itu hakun. Yo lungguh apa wong sing lebih berhak hak uman utawi hak apa ngagom yo admallahu admakang yo ngagungake separo Gusti Allah ya hak kohu ing yo hak fe Gusti Allah wala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadmau yo milik utawa mbrebes apa alainu mripat wayahzan lan susah apa alqalbu ati ning walataku lan ojo walanaku lan orang ucap sapa ingsun ma yo perkara yuskhitu kang ten yo bendu sapa sing bendu reba pangeran dapat pangeran kita utawa ya Gusti Allah laula annahu laula ya seterusnya adalah Rasulullah SAW juga Rasulullah SAW juga menangis ketika berziarah ke makam ibundanya. Di dalam sebuah hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sarah ziarah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qabra ummihi
ing kuburane ibune Kanjeng Nabi apakah mongko dia nangis ya waab kalan nangis sapa man wong haulahu kang ono sekitare Kanjeng Nabi. Jadi udah jelas bahwa itu dilakukan kesusahan ya. Rasulullah itu merasa susah. Yang tidak boleh adalah ya itu tadi umpo ngerjakan apa bahasa Cilacap dan bahasa apa Jawa Indonesia ini apa itu? Ya menunjukkan sikap yang tidak terima kepada Allah itu. Nah, akan tetapi ya tidak boleh menangis sampai berteriak histeris. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna laisa ora ono minna masuk golongan man pong turuba kang mukul-mukul sapa man apa ududa al hududa ya mukul-mukul hududa ing pipi utawa yo sirah wasakulan yo nyuwek al uyuba ing pira-pira lan wadanga lan apa jaluk fil fil jahiliyati kaya sing dilakoni wong jahiliyah yaiku apa ya jaluk mati jaluk melu dan sebagainya. Nah dengan demikian selama dalam batas kewajaran menangisi orang yang meninggal diperkenankan ya karena hal itu merupakan fitrah manusia. Berbeda jika sampai melewati batas yang mengesankan bahwa dia tidak menerima dan tidak ridho akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu adalah haram hukumnya. Nah, untuk pertemuan yang ini mungkin sampai di sini dulu, kita lanjutkan dengan si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda langsung aja kami akan membantu Anda. Silakan untuk di moderatori. Untuk sesi tanya jawab, monggo kepada ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilakan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya Siti Komsatun. Iwamit. Jihad yuk dengan berkarya maju terus dengan berkarya maju terus pantang mundur perjuangan. demi perjuangan. Allahu Akbar. Barakallah. Ya Pak, niki kula Siti Komsatun dari Mawarwangi. Ya izin bertanya karena sudah terlanjur nggih apa kayak saya dulu itu anak saya meninggal di saat itu lagi lucu-lucunya 2 tahun lebih nggih kurang lebih mau 3 tahun. Terus di saat itu meninggalnya itu jam 1 malam Abah. Terus saya ya namanya anak yang meninggal ya Pak itu sangat sakit, hati itu sangat sedih campur blawur takut sampai kenapa saya itu waktu itu juga nggak mengerti ya Pak ya karena saya itu sendirian sama nenek aja di rumah itu. Saya itu nangis itu sampai menjerit-jerit. Maksud saya waktu itu juga minta pertolongan orang biar datang gitu Pak tengah malam itu. Jadinya saya itu menangis sambil menjerit-jerit gitu apa. Itu sebenarnya hukumnya gimana dan anak saya apakah juga mempengaruhi karena saya itu begitu sebenarnya saya karena takut juga karena sedih banget gitu Pak. Terus yang keduanya saya ingin bertanya apakah orang yang belum dikaruniai anak itu
kalau terus memelihara kucing, sangat sayang dengan kucing, itu apakah nggak boleh, Abah? Apakah itu juga mempengaruhi tidak bisa punya keturunan, Abah? Mohon penjelasannya dan terima kasih dan mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, Abah, mau mboten mireng apa Anda? Ya, suara saya jelas. Jelas, jelas. Ya, ini karena pakai headset. Biasanya nggak pakai headset. Ini pakai suara dada. Ini karena mengejar waktu biar tidak terlambat sambil jalan. Oke. Pertanyaan yang bagus. Tadi sudah disampaikan bahwa menangis bahkan dengan suara yang keras pun tidak masalah. Apalagi yang punya tujuan untuk mengasih tahu kepada orang. Orang biasanya akan ya bisa memperhatikan atau mungkin bisa perhatian ya dengan tangisan yang keras. Ya itu lebih pantas ya dibanding dengan biasa-biasa saja malah celuk-celuk kata memanggil orang dengan bahasa yang ya seolah-olah tidak ada apa-apa. Tolong anakku mati, dia malah kan. Jadi tidak pantas. Maka dari itu ya itu wajar apalagi tujuannya adalah ngasih tahu orang biar pada datang. Nah, masalahnya nggak boleh itu adalah menunjukkan sikap bahwa tidak suka atau tidak mau menerima takdir atau tidak mau menerima qadar Allah. Itu yang dilarang oleh agama. Ya, jadi begitu. Nah, untuk yang kedua, memelihara hewan atau sayang kepada hewan. Apakah itu dosa atau salah? Ya sebetulnya kita itu ya disuruh ya untuk menebar kasih sayang ya kepada siapa saja. Itu salah satu daripada 5 adab yang dianjurkan dalam agama, yaitu adabin hasanin ilallah, adabin hasanin ila walidain, adabin hasanin ila jironi, adabin hasanin ila bilati, dan adabin hasanin ila nafsi. Ini termasuk yaitu kita itu mengasihi apa saja yang ada di sekitar kita atau menjaga dan sebagainya. Itu tidak ada masalah selama tidak berlebihan. Apapun kalau berlebihan, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam bersikap. Ya, saking tidak punya anak, akhirnya ya kucing atau babi atau anjing dan sebagainya ya dia diperlakukan berlebihan, bahkan diulang tahun dan sebagainya. Ya silakan saja lah. Yang penting jangan sampai istilahnya ya melampaui batas, ya tidak wajar. Ya, apalagi ya itu tadi yang namanya hewan ya hewan itu beda dengan
dengan manusia. Tapi kalau cuma senang melihat, mungkin senang untuk bercanda, jelas. Bahkan ada sahabat Rasulullah SAW ya tidak dilarang oleh Rasulullah, yaitu untuk memberi pemeliharaan kucing. Dan karena memang beliau itu adalah tidak tidak punya anak dan tidak punya keluarga. Santrinya Rasulullah yaitu siapa? Abu Hurairah yang sebagai perawi hadis. Makanya dikatakan Abu Hurairah karena mereka itu dia tidak punya anak, punyanya kucing. Maka disebut bahwa dia itu adalah bapaknya kucing. Abu Hurairah. Itu menunjukkan ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Dan memang untuk dalam agama Islam itu salah satu hewan yang ya sunnah yang untuk dipelihara di rumah itu adalah kucing, ya, adalah kucing. Jadi begitu, ya silakan. Bahkan kalau saya malah lebih ekstrim, lebih ekstrim apa? Tapi itu tidak mempengaruhi kalau belum punya anak itu memelihara kucing nantinya nggak bisa punya anak, nggak mempengaruhi kan Pak? Kayaknya tidak ada keterangan itu, ya tidak ada keterangan. Cuma memang ya ada pengalaman. Saya punya kakak, ya punya menantu itu pengalaman. Jadi dia itu punya anak itu kurang normal. Bahkan itu tadi setiap dia itu punya anak itu kayaknya ada yang kurang, ya. Yang satu bukan idiot, cerdas, tapi dia bisu. Ya, itu ya saudara saya sendiri. Dan beliau itu si kakak IP saya, ya karena yang kakak itu adalah siapa? Ya, yang perempuan atau Mbak Yu saya. Jadi dan ya jadi menyampaikan ke saya, yaitu apa? Menantunya itu riwayatnya dulu itu dia terlalu yaitu tadi. Jadi kucing itu diciumi dan sebagainya. Ya walaupun itu dimandiin, itu dia kena jadi kayak kena bukan si penyakit, bukan. Jadi bulunya Pak, bulunya kucing bisa membuat janin bulunya, tapi bukan kalau ini bukan masalah bulunya, tapi ya jadi auranya atau gimana itu jadi masuk ke dalam diri si anak ini. Nah ini katanya itu dari orang tuanya itu menyampaikan bahwa anak ini memang dari kecil suka sekali yaitu tadi sama kucing dan diciuminya. Jadi akhirnya setelah dia itu ya dewasa dan menikah, yaitu tadi anaknya itu kok kayak nggak normal gitu. Ini udah dua kali tetap aneh. Tapi saya yakin itu bukan berarti kucingnya yang menjadi masalah itu hanya prediksi saja, ya prediksi saja. Kalau saya malah dikatakan gila karena kalau saya itu megang kucing atau mungkin ayam atau apa saja, itu saya pasti omong-omongan sama kucing itu, ya, omong-omongan sama ayam dan sebagainya sampai orang-orang mengatakan dasar orang gila.
Tapi saya saking sukanya itu, saya kalau ngomong sama hewan, walaupun dia tidak tahu, tapi seolah-olah kayak akrab. Karena saya malah begitu. Ya. Ya. Tapi ya itu tadi, tidak tak cium, tidak tak apa, ya hanya tak puk itu, kepalanya kadang-kadang tak ledekin, sampai kadang-kadang apa ya, ayam itu kadang-kadang itu tak balik, jadi tak cekel, tak balik, terus lehernya tak ya tak beleh tapi pakai tangan, ya tak untel kayak gitu, terus tak biarin itu dia tuh diem aja itu, walaupun terbalik kakinya di atas, ya itu kayak menikmati, kayak seolah-olah kayak sudah mati. Itu saya tertawa sendiri itu. Jadi sering sekali saya kalau ayam itu tak gitu kan. Ya mungkin bisa membayangkan kan, lucu itu. Ayam dibalik, kakinya di atas, terus lehernya dibelah sampai dia diem merem-merem. Ya, hampir mungkin sekitar 2 menit atau 3 menit dia itu nggak sadar, ya dia saya liatin aja, terus akhirnya dia kaget langsung lari. Nah itu takuan saya itu sampai hari ini. Saya punya ayam itu dari kecil, yang anak saya suka itu kan yang warnain cat itu, yang di itu 10 ribuan itu, beli 6 tinggal 1, dan itu sekarang udah gede. Itu yang kadang-kadang nyebelin itu ngejar-ngejar terus notol ini kaki, kalau dipegang juga diem aja, ini jadi gemesin akhirnya tak itu sering tak ledekin, tak terus tak sembelih setelah itu dia itu diem. Itu kelihatannya asik. Jadi enggak sayang apapun apa saja itu yang penting tidak berlebihan, apalagi kok kepada hewan, lagi kepada kepada anak sendiri juga tidak boleh kalau berlebihan, karena itu bahaya. Ya, kalau anak mau disayangi berlebihan, biasanya anaknya jadi manja, akhirnya jadi nakal. Nah itu aja anak kita. Nah kalau untuk hewan, ya mungkin itu efeknya. Kadang-kadang yaitu menjadikan sindrom apa gitu ya. Jadi ya itu begitu ya. Nah, mungkin itu. Silakan yang lain. Halo. Halo. Dengar? Iya, Pak. Ayo, ada yang lain? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jihad yo, Allahu Akbar, barakallah. Abbas, mau bertanya, kita di sini kan seorang perempuan dan berjuang untuk keluarga kami, terutama keluarga, anak dan suami yang bersuami. Kurang keras. Kita di sini kan kebanyakan sudah berkeluarga seperti itu, suami istri, dan kebanyakan di sini itu kami itu bertahan untuk karena sulitnya di rumah mencari ekonomi, jadi untuk membantu suami itu sampai bertahun-tahun seperti itu. Dan karena dirasa di sini itu merasa istilahnya lebih baik daripada di Indonesia, tapi kami meninggalkan suami kami itu dalam jangka yang sangat lama sekali. Apakah kami itu egois atau gimana? Dan kebanyakan itu dengan berjalannya waktu yang hidup yang sangat singkat itu, ada yang berpisah, ada juga yang berkumpulnya nanti di hari tua dan seperti itu. Dan karena di sini itu gajinya itu kan cukup untuk anak sekolah lah, karena tambah lagi seperti itu, apakah kita itu egois atau bagaimana ya, Bah? Dan solusinya itu bagaimana ya, semuanya itu ya banyak baik-baiknya saja seperti itu. Dan
dan minta solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan mewakili yang lain. Kayaknya tidak hanya yang bertanya saja yang punya perasaan. Ada yang lain? Halo? Halo, ada yang punya perasaan begitu lagi? Ada, Pak, enten, Pak. Banyak rata-rata. Ya, rata-rata. Begini. Yang namanya orang hidup itu selalu dihadapkan dua hal yang sama penting, atau mungkin dihadapkan dua hal yang sama-sama tidak menyenangkan, atau mungkin ya dihadapkan dengan hal yang sama-sama menyenangkan. Nah, gimana itu? Itu sudah pasti. Kalau dalam kaidah agama Islam, itulah pentingnya usul fikih, ikhtiyaru baina dharurain, memilih dua hal yang sama-sama penting. Jelas suara saya ya? Halo? Ya, Halo? jelas apa? Jelas. Ya, ini karena saya justru yang nggak jelas saya. Harus miring-miring. Oke. Jadi itulah. Apa itu ikhtiyaru baina dharurain, memilih dua hal yang sama-sama penting, sama-sama menyenangkan, atau sama-sama membingungkan. Itu pasti semua mengalami. Nah, makanya saya mengadakan acara tanya jawab ini, namanya apa? Halo? Simalakama. Si malakama. Itu sebetulnya inspirasinya itu dari situ. Ya, karena setiap kita itu pasti punya masalah yang sama-sama penting, sama-sama darurat, sama-sama ya membingungkan. Ini pentingnya si malakama itu memang begitu. Nah, bagaimana? Ternyata solusinya itu adalah ya kita itu harus bisa memilih yang lebih penting, memilih yang lebih darurat, memilih yang lebih ya menyenangkan. Ya, kalau memang itu hal yang baik, jika kita disuruh memilih, ya memilih sesuatu barang, ini baik, tentunya kita akan harus memilih yang lebih baik. Nah, makanya sampai dalam urusan apa saja orang cuma kebingungan, ya kan, memilih jodoh, dalam memilih sesuatu. Singkat kadang ya itu tadi, ini ditolak, boleh malah entuk sing orang pas. Itu rata-rata itu begitu. Nah, maka dari itu, ya jenengan punya permasalahan kayak gitu, silakan ya dimusyawarahkan dengan suami, ya dimusyawarahkan dengan ya keluarga. Kira-kira apa ya yang terpenting itu apa? Kalau ini saya ceritakan saya karena saya tidak tahu untuk orang lain. Kalau saya dulu pada saat saya di Taiwan itu 3 tahun itu istri di rumah sudah tidak sanggup. Anak di rumah itu protes. Nah, akhirnya saya menyampaikan, ayo pilih, mending aku mulai apa mending aku untuk duit. Nah, ternyata
rata-rata memilih pulang. Ya sudah. Jadi kalau itu jadi pilihan, mau suruh pulang dan jadi pilihan bersama, ya sudah. Seandainya nanti di rumah kok ya kita mungkin kesulitan atau mungkin kita itu tidak bisa mencukupi keluarga, ya kita harap sama-sama sadar. Nah itu yang harus diperhitungkan. Jadi dimusyawarahkan dulu. Nek suami kok terima di rumah, anak-anak kok terima, terus sampean juga ya mumpung masih muda, ya itu lebih baik. Tapi kalau sudah suami ngancam-ngancam, anak malah justru istilahnya apa ya, ya malah jadi nakal, jadi anu di rumah. Nah, kalau saya tetap milih pulang, walaupun ya keadaannya itu ya menyakitkan. Nah, saya pulang dari Taiwan itu ya masya Allah. Saya gaji pada saat itu kan banyak potongan. Sebulan paling itu pernah ngirim 2 juta, pernah 3 juta atau 5 juta. Rata-rata itu ya sekitar 5 juta. Dan itu setiap dikirim habis. Dilalah anak di rumah, yang ini sakit, yang ini aduh bingung. Nah, akhirnya ya sudah. Ya, kalau suka kayak gitu, sampai pulang saja saya nggak bawa uang. Nggak bawa uang. Ya bawa uang itu, ya mohon maaf. Itu dulu apa Bunda Rahmah itu apa ya istilahnya, ya ngumpulin donasi sama teman-teman itu sangoni, ya udah itu aja. Akhirnya ya harus bagaimana lagi. Terus saya berpikir ya tadinya ya berat untuk apa namanya, ya karena mungkin pada saat itu kan istilahnya belum ada ustadz-ustadz yang lain dan sebagainya. Tadinya ya tak pertimbangkan. Tapi setelah saya putuskan, udah pokoknya yang penting kalau memang ini nanti akan berjalan dan saya bisa mengawal, insya Allah ya udah, walaupun saya di Indonesia tetap bisa. Tapi ternyata tetap bisa mengawal apa namanya ya majelis Dewa Mitomer itu. Jadi begitu, silakan untuk dipilih. Ya, pilih jalan terbaik dan saya tidak bisa memilihkan untuk Anda. Tapi kaidahnya itu hanya satu, yaitu ikhtiar baina dharurain, memilih dua hal yang sama-sama penting. Jawabannya adalah pilihlah yang terpenting. Kalau itu adalah sesuatu yang apa ya sama-sama memusingkan, ya pilihlah yang tidak terlalu memusingkan. Nah, itu monggo untuk dipilih. Ya, untuk mungkin ya yang dilala sudah kado jaga, bagaimana kok dengan istilahnya dengan kehidupan seperti ini kok apa ya merasa mungkin lebih nyaman. Itu mungkin terbaik kalau dengan tetap di Taiwan. Nah, tapi kalau yang di rumah itu seperti kasus saya, istri nggak sanggup ngurusin anaknya nakal dan sebagainya, ya sudah, bagaimana lagi. Jadi begitu, ya. Sudah jam berapa ini? Halo. Jam berapa? Masih ada waktu 9 menit. 2 menit ya sudah. Kalau cuma 2 menit. 9 menit apa? Oh, 9 menit. menit. Satu lagi. Kalau ada. Oke, monggo satu lagi. Kayaknya sampun cekap apa mboten-mboten. Langsung lengkap. Ya sudah. Nggih. Hari Iwami
jihad yo dengan berkarya maju Yuk, terus dengan pantang mundur berkarya, demi maju terus pantang perjuangan. mundur demi Allahu perjuangan. Akbar, barakallah. Barakallah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita bersama-sama ya masih ya ditakdirkan oleh Allah bisa bermajelis dan terpilih ya, sebagai orang yang insya Allah tidak akan rugi, karena orang yang tidak rugi ulang-ulang adalah amanu, orang yang selalu menjadi iman dan selalu berusaha beramal soleh. Ya adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kenapa watawasau bil haq watawasau bis sabr ini kok berhubungan dengan majelis? Karena kita akan suruh ya saling mengingatkan, saling aduh. Nah, oke. Jadi kenapa? Apa hubungannya dengan apa namanya watawasau bil haq watawasau bis sabr? Itu nggak langsung saja ketemu orang langsung dinasehati, ketemu orang dinasehati, ketemu orang dinasehati. Atau mungkin ini yang kadang-kadang orang itu salah. Dan ini dilakukan oleh sebagian daripada kelompok apa ya organisasi Islam yang dia itu terlalu sok ya di dalam menerapkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Langsung dikafirkan, langsung dibid'ahkan itu, maka tidaklah apa namanya bisa terlaksana kalau tidak di dalam bermajelis. Karena dalam bermajelis ini adalah untuk menghindari kalau kita itu apa namanya menunjuk perasaan langsung seseorang, dan apa namanya dalam watawasau bil haq watawasau bis sabr ini dengan menggunakan majelis ini adalah yaitu kita bagi si yang punya masalah itu bisa untuk mungkin apa namanya punya masalah tapi tidak apa namanya terlalu vulgar ya. Ya terlalu vulgar itu apa? Terlalu diketahui oleh orang masalahnya. Contoh mungkin punya masalah yang sensitif, punya masalah yang ini. Nah, kalau di dalam bermajelis, kita bertanya itu adalah bisa menggunakan kata-kata tadi itu. Ya, ini ada satu permasalahan, Pak. Ada titipan. Oh, padahal sebetulnya bukan titipan. Pertanyaannya sendiri, boleh kan? Nah, itu kan. Jadi, apa namanya, ya lebih rileks. Ya, jadi begitu. Insya Allah. Dan bermajelis ini saya menyampaikan bahwa dalam bermajelis ini adalah yaitu tempat yang sangat tepat untuk melakukan ketiga atau mungkin tiga ya dari hal yang menjadikan kita tidak rugi, yaitu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mungkin itu, dan kita harus semangat. Nah, selanjutnya adalah kalau kita sudah merasakan bahwa ini adalah ya kita dapat kemanfaatan daripada bermajelis, maka hal yang perlu kita lakukan adalah mengajak orang lain untuk bergabung di sini. Ya, satu, bukan untuk mereka, tapi untuk kita juga. Yang pertama adalah kita ikhtidat, yaitu berlepas diri dari tanggung jawab kena komplain Allah di hari kiamat besok. Yang kedua adalah ya dengan apa? Ya dengan kita mengajak orang lain, kita punya harapan lebih besar pahalanya. Karena jika kita mengajak mereka atau teman dan yang diajak itu adalah dia menjadi orang baik, dia melakukan satu hal yang baik, maka kita
bukan sekedar kecepretan, tapi kita itu adalah mendapatkan pahala yang sama dan tidak merugikan pahala orang yang melakukannya. Man sana sunatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Ini insya Allah luar biasa dari bermajlis. Maka dari itu motonya adalah satu. Majelis ini bisa bermanfaat, bisa besar, atau mungkin bisa langgeng, tidak menunggu siapa-siapa. Kalau bukan kita, Siapa lagi? kalau tidak sekarang, Kapan lagi? Oke, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, amin. Hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah 'alaina abwaab rahmatika, abwaab fadlika, abwaab 'ilmika, abwaab rizqika wahdina wa inna dhallun wa alimna wa inna jahilun. Allahumma razuqna rizqan wasi'an tayyiban kathiran mubarakan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadikal muttaqin min ibadikas syarikin. Allahumma ja'al majlis biwa'amin on-air majlisan mubarakah, majlisan ma'murah, majlisan nafi'ah. Allahumma a'izil Islam, Allahumma a'izil Islam biwasilatil majlis biwa'amin on-air. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha khairat min khairat min al-hayat wa da'atat kamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sekian kurang lebih maaf. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.